Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan channel saya. Kebetulan hari ini hari Sabtu, jadi hari libur, sehingga saya memiliki kesempatan untuk melakukan uji Regul Huben K1. Regul tersebut sudah mengalami beberapa perubahan. Hal ini disebabkan pada penyesuaian terhadap unit saya, dan kebetulan unit saya ini di bagian drat chambernya itu agak berbeda sedikit ya, dimana chamber saya ini dratnya M18. Drat pada Regul itu yang sebelumnya G setengah, drat ukuran G setengah itu saya sesuaikan dengan menjadi drat M18. Kemudian pada Regul ini, seperti yang saya ulas beberapa waktu yang lalu, bahwa jumlah di spring untuk Regul Huben generasi kedua itu jumlah di springnya itu ada 12. Saya kurangi satu keping ya teman-teman. Kenapa saya kurangi satu keping? Itu karena saya sesuaikan kembali juga dengan kondisi unit saya teman-teman. Ini kan unitnya itu adalah bullpup ya teman-teman. Lubang penghubung antara tabung ke ruang ledaknya itu kan kecil teman-teman. Itu paling hanya ukuran 4 mili lah, seperti itu. Menurut pengamatan saya, dengan kecilnya lubang transfer antara tabung sampai ke ruang ledak itu kecil, sehingga tekanan itu untuk mendorong piston itu tidak bekerja secara maksimal, sehingga perlu saya kurangi satu keping untuk mengurangi daya kelenturan di spring tersebut. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Juga saya sampaikan bahwa walaupun ini memang unit buru ya teman-teman, tapi sudah mengalami perombakan total teman-teman. Perombakan total, dimana memang larasnya ini laras bogel. Itu sebenarnya larasnya itu panjangnya hanya sampai di sini teman-teman. Ini larasnya panjangnya hanya 36 cm. Kemudian serombongnya ini saya menggunakan konsep Marauder Amerika ya teman-teman. Jadi sebenarnya tanpa peredam juga ini sudah cukup mampu dalam mengurangi kebisingan suaranya. Kemudian di bagian sini juga lubang transfer itu sudah mengalami upgrade, yang sebelumnya itu ukuran 5 mili menjadi 6 mili. Kemudian lubang lubang loadingnya juga saya besarin ya teman-teman. Yang sebelumnya itu kalau nggak salah 4 mili ya, saya jadikan 7 mili di sini. Jadi besar sekali. Oke teman-teman, intinya kita akan menguji seberapa bagus kinerja Regul Huben K1. Pada uji kali ini saya juga menggunakan mimis buatan saya sendiri ya teman-teman. Ini mimis saya sendiri, mimis look ya, buatan sendiri. Ukurannya itu 15 kalau nggak salah ya. Ya 15. Nah 15 grain ya teman-teman. Ini buatan saya sendiri, ini 15 grain. Nah ini 15 grain semua teman-teman. Apalagi ya yang perlu saya sampaikan ya. Oh iya, speed yang saya gunakan untuk unit ini dengan 15 grain itu sekitar 780-an begitu ya teman-teman. Kenapa saya hanya menggunakan 780-an, enggak 900 segala macam? Itu memang balik lagi dengan kebutuhan saya. Jadi kalau kami berburu kalau di hutan itu bukan hanya sekedar tembakan atau akurasinya teman-teman. Jadi kesenyapan mode siluman itu juga sangat penting teman-teman. Jangan sampai kita tembak sekali jedor segala macam, kemudian buruan itu nggak kembali lagi. Tentunya hal tersebut menjadi pertimbangan bagi kami kenapa kami tidak perlu menggunakan kecepatan maksimal. Cukup door clock sudah cukup. Jadi kalau 15 grain
dengan kecepatan 700-an. Itu saya yakin kalau buruan ukuran kecil itu bisa mati seketika. Jadi bagi kami tembakan dengan power yang besar itu tidak kami utamakan ya teman-teman, karena memang buruan kami itu buruan kecil, bukan celeng seperti itu. Oke, kita coba tes gimana kestabilan Regul Huben K1 generasi kedua. Oke, kita cek, kita tembakannya ke bawah saja, kita buang dulu. Output saya menggunakan 1250 PSI ya, dengan tekanan 2200. Dengan laras sependek ini saya hanya menggunakan output sebesar baik. Tembakan pertama. $789. Dua, $788. Tiga, $786. Empat, $790. Sekarang kita pakai magazin ya. Bismillah. 787. 786. 785. 787. 785. 788. 785. 783. Maka loncat. 787. 785. 786. 783. 786. 783. Oke. Sudah berapa kali tadi? 17 kali tembakan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kestabilannya. Jadi stabilannya itu 86, 87, 88, 86, 87, 88. Begitu teman-teman. Kemudian ada loncat juga sampai ada 83 ya teman-teman. Artinya kestabilannya untuk berburu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau untuk berburu itu sudah cukup stabil lah, karena masih berada di bawah 20 fps ya teman-teman. Oke,
begitu saja review yang saya janjikan beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman dalam memilih regul. Dan ingat, tentunya dalam penyetelan atau setting regul itu harus disesuaikan dengan kondisi unitnya masing-masing dan peruntukannya untuk apa. Baik teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.